Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Muhammad Al-Fudhali Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qudratu utawi sifat qudrat, wal qudratu utawi sifat qudrat, wal iradatu lan sifat iradah, wal iradatu lan sifat iradah, iku sifatani sifat loro, iku sifatani sifat loro, imatani kang jumeneng karone, imatani kang jumeneng karone, bidzatihi ta'ala kelawan zate Allah ta'ala, bidzatihi ta'ala kelawan zate Allah ta'ala, maujudatani kang wujud karone, maujudatani kang wujud karone, lauku syifa lamun den buka, lauku syifa lamun den buka, anna saking kita, anna saking kita, opo al hijabu hijab atau penutup ya, satir. Opo al hijab hijab, laro aina yakti ningali sapa kita, laro aina yakti ningali sapa kita, huma ing sifatani, huma ing sifatani, wala ta'alluqa lan ora ono ta'alluq iku maujud, wala ta'alluqa lan ora ono ta'alluq iku maujud, lahuma maring sifatani, lahuma maring sifatani, illa bil mungkini kejaba kelawan perkara kang mungkin, illa bil mungkini kejaba kelawan kang kejaba kelawan perkara kang mungkin, fala ya ta'alluqani mongko ora gumantung apa sifatani, fala ya ta'alluqani mongko ora gumantung apa sifatani, bil mustahili kelawan perkara kang mustahil, bil mustahili kelawan perkara kang mustahil, kasyariki kaya sekutu, kasyariki kaya sekutu, tanazzaha maha suci sinten Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, anhu saking syarik, anhu saking syarik, wala bil wajibi lan ora
wajib, wala bil wajibi lan ora kelawan perkara kang wajib, kadzatihi ta'ala kaya zati Allah ta'ala, kadzatihi ta'ala kaya zati Allah ta'ala, wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah Ta'ala, wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah Ta'ala. Oke, ini melanjutkan yang minggu lalu ya, tentang sifat irodah. Jadi ini dihubungkan, dikaitkan sifat irodah dengan sifat kudrat. Wal kudratu wal irodatu, sifat kudrat dan sifat irodah, sifatani qaimani bidzatihi ta'ala, yaitu sifat yang dua sifat ya, karena irodah sama kudrat, dua sifat yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Jadi tetap pada zatnya Allah Ta'ala. Jadi sifat kudrat dan sifat irodah itu tetap ada dalam zatnya Allah Ta'ala. Mawjudatani lau kusyifa antal hijabu la ra'ainahuma. Yang keduanya, sifat kudrat dan irodah itu wujud, ada di dalam zatnya Allah. Jika lau kusyifa anna al-hijabu, jika hijab kita itu dibuka sehingga kita bisa melihat sifat kudrat dan irodahnya Allah itu seperti apa. Kalau hijab kita atau penutup penghalang kita itu dibuka, semua manusia itu punya hijab ya, ditutup. Makanya kita tidak bisa melihat makhluk gaib kecuali orang-orang tertentu. Tapi sebagian besar, mayoritas kita itu kan bukan sakit ya melihat makhluk gaib, entah itu jin, setan dan yang lain kan tidak bisa. Kenapa? Karena manusia itu ada hijabnya, ada aling-alingnya. Nah kalau misalnya hijabnya dibuka, itu kita bisa melihat yang tidak bisa dilihat, melihat yang seharusnya tidak bisa dilihat. Makanya ada kalau cerita-cerita dulu di pondok itu hijabnya dibuka, nanti bisa lihat macam-macam gitu ya, bisa lihat ini itu. Nah kalau hijabnya dibuka, itu tidak hanya makhluk gaib saja yang bisa dilihat. Jadi hijab itu ada macam-macam. Ada yang hijabnya dibuka untuk bisa melihat makhluk gaib. Ada yang ketika hijabnya itu dibuka, itu bisa melihat ini, bisa melihat sifat kudrat dan irodahnya Allah. Itu bisa. Nah jadi hijab itu adalah penghalang yang memang anugerah yang diberikan kepada manusia. Tidak hanya untuk mata ya, tapi untuk indera-indera yang lain. Telinga misalnya mendengar, kita kan pendengarannya terbatas, penglihatannya terbatas, semuanya terbatas. Nah itu sebenarnya anugerah. Kenapa? Kalau misalnya kita bisa melihat dan mendengar apapun, itu betapa berisik dan bisiknya hidup kita ya enggak? Kita kan bisa lihat yang di depan aja, depan mata, yang di belakang kan nggak bisa ya, belakang mata kan nggak bisa. Coba kalau semuanya bisa kita lihat, semuanya bisa kita dengar, suara jangkrik, suara temennya, gosip, hibah, rasa-rasa lah, ayo sumpek ya jadinya. Jadi bersyukurlah kita semua karena masih diberikan hijab oleh Allah sehingga yang sepatutnya tidak kita dengar, tidak kita dengar. Ya kalau kita bisa dengar semuanya, tonggone rasa-rasa dengar, ya. Atau temennya lagi apa dengar, semuanya dengar. Kalau tidak terbatas jadinya seperti itu. Makanya kita diberikan batas itu supaya kita lebih tenang, supaya kita tidak melihat semuanya. Kalau kita lihat semuanya nanti akan sumpek sendiri, akan pusing sendiri. Karena terbatas itu ada hijab, jadi kita yang melihat yang kita lihat saja, yang kita dengar saja, enggak semuanya. Supaya kita lebih tenang. Orang kalau nggak tahu itu kan ya biasa aja kan ya, tenang-tenang aja. Malah kalau tahu itu jadinya ya itu tadi mikirlah, jadinya apalah kepo dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi hijab itu ada bukan sebagai keterbatasan ya, bukan keterbatasan, tapi anugerah supaya kita tidak terlalu banyak yang dipikirkan, tidak terlalu banyak yang diketahui. Memang nggak semua hal itu harus kita ketahui ya.
Jadi perlulah hijab, itu penting. Kemudian wala ta'alluqa lahuma illa bil mumkini. Dua sifat tadi, kudrat dan iradat itu tidak berkaitan gitu ya. La ta'alluqa, tidak berkaitan kecuali dengan sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin itu sama halnya dengan sesuatu yang jaiz. Jadi sesuatu yang mungkin itu ada di antara wajib dan mustahil. Jadi yang nggak wajib, yang nggak mustahil itu mungkin. Jadi sifat kudrat dan iradat itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Fala yata'alluqani bil mustahili. Sehingga karena sifat kudrat dan sifat iradat ini berkaitan dengan sesuatu yang mungkin, dia tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Seperti apa contohnya? Kasyariki, sekutu. Allah itu kan wahdaniyah ya, esa. Tidak mungkin ada sekutu atau temannya. Yang sudah kita bahas sebelumnya di sifat wahdaniyah, tidak mungkin ada Tuhan satu, tidak mungkin ada Tuhan dua, ya kan? Tidak ada temannya, ya satu saja, esa, Allah itu. Maka syarik di situ sekutu atau teman itu mustahil bagi Allah. Nah, sifat kudrat dan iradat itu tidak berkaitan dengan perkara yang mustahil tadi. Dengan syarik itu tidak berkaitan. Karena Zahallahu ta'ala anhu, Maha suci Allah dari teman dari syarik ya. Nah nanti ada penjelasannya lagi kenapa sih kok tidak berkaitan gitu ya. Nah selain tidak berkaitan dengan sifat mustahil, dengan yang mustahil bagi Allah, wala bil wajibi, sifat kudrat dan iradat ini juga tidak berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah. Apa yang wajib? Kadzatihi ta'ala wa sifatihi. Zatnya Allah itu kan wajib ada. Nah itu tidak berkaitan dengan zatnya Allah. Sifat kudrat dan sifat iradat itu tidak berkaitan. La ta'alluqa bi wajibi, tapi ada di zatnya Allah. Kalau tadi di depan itu kan qaimatani bi dzatihi ta'ala. Jadi sifat kudrat dan iradat ada di dalam zatnya Allah Ta'ala. Tapi la ta'alluqa bidzatihi ta'ala, tidak berkaitan dengan zatnya Allah. Kudrat dan iradat itu kan berkaitan dengan Allah mewujudkan, menghendaki. Kan tidak mungkin Allah menjadikan atau menciptakan zatnya sendiri, ya kan? Makanya tidak berkaitan antara sifat kudrat dan iradat dengan zatnya Allah. Wa sifatihi ta'ala, dan juga sifat-sifat Allah yang lain. Tidak mungkin Allah menciptakan sifat Allah yang lain, misalnya mukhalafah lil hawadits, Allah ciptakan sifatnya, kan tidak juga ya. Maka di sini sifat kudrat dan iradat itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang jaiz saja, tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil maupun sesuatu yang wajib. Gitu ya. Jadi di sini la ta'alluqa lahuma, sifat kudrat dan iradat tidak berkaitan atau tidak berhubungan bil mustahili wal wajibi, tidak berhubungan dengan sifat mustahil dan juga wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lanjut. Wa minal jahli lan iku setengah saking kebodohan. Wa minal jahli lan iku setengah saking kebodohan. Qauluman utawi ucapane wong, qauluman utawi ucapane wong, qala kang ucap sapa man, qala kang ucap sapa man, innallaha sak temene Allah iku qadirun kuwasa, iku qadirun kuwasa ayat takhidha yen to ndadekaken sinten Allah, ayat takhidha yen to ndadekaken sinten Allah waladan ing anak, waladan ing anak.
Li'annahu krono saat temene kelakuannya yang menjadikan anak tadi itu ya. Li'annahu krono saat temene kelakuan iku la ta'alluqa ora ono ta'alluq iku maujud. Iku la ta'alluqa ora ono ta'alluq iku maujud lil qudrati maring sifat qudrat. Bil mustahili kelawan perkara kang mustahil. Wattikhadul waladi utawi dadekaken anak. Wattikhadul waladi utawi dadekaken anak iku mustahilun mustahil. Iku mustahilun mustahil. Wala yuqalu lan ora kena den ucapaken. Wala yuqalu lan ora kena den ucapaken apa annahu sak temene Allah. Apa annahu sak temene Allah iku idza lam yakun nalikane ora ana sinten Allah. Iku idza lam yakun nalikane ora ana sinten Allah iku qadiron kuwasa. Iku qadiron kuwasa alat tikhadil waladi ing atase dadekaken anak. Alat tikhadil waladi ing atase dadekaken anak. Kana ana sinten Allah. Kana ana sinten Allah iku ajizan lemah. Iku ajizan lemah. Li anna krono saat temene kita nakulu ngucap sapa kita. Iku nakulu ngucap sapa kita innama yalzamu sak temene lazim. Innama yalzamu sak temene lazim apa al-ajzu lemah. Apa al-ajzu lemah. Laukana lamun ono. Laukana lamun ono apa al-mustahilu perkara kang mustahil. Apa al-mustahilu perkara kang mustahil iku min wazifatil qudrati saking tugase sifat qudrat. Iku min wazifatil qudrati saking tugase sifat qudrat. Walam tata'allaq lan ora gumantung apa qudrat. Wala tata'allaq lan ora gumantung apa qudrat bihi kelawan mustahil. Bihi kelawan mustahil. Ma'a annahu semertane sak temene mustahil. Ma'a annahu semertane sak temene mustahil iku laisa ora ono apa mustahil. Iku laisa ora ono apa mustahil iku min wazifatiha saking tugase al-qudrah. Iku min wazifatiha saking tugase al-qudrah. Illal mungkina kejaba
perkara kang mungkin ilal mungkina kejaba perkara kang mungkin. Jadi ini penjelasannya kenapa sifat kudrat dan iradat itu tidak berhubungan dengan perkara yang mustahil maupun yang wajib, gitu ya. Wa minal jahli, maka termasuk suatu kebodohan, gitu ya. Jika qauluman ada orang yang bilang qala innallaha qadirun ayyattakhidha waladan, jika ada orang yang bilang Allah itu kan berkuasa, maka Allah pastinya berkuasa untuk membuat anak, gitu. Ya kan? Membuat atau menciptakan anak, harusnya Allah itu berkuasa. Seperti itu. Termasuk kebodohan jika ada orang yang mengatakan kalau Allah itu punya sifat kudrat, seharusnya Allah itu berkuasa atau mampu untuk menjadikan seorang anak. Ayyattakhidha waladan li'annahu la ta'alluqa lil qudrati bil mustahili. Sedangkan anak itu kan mustahil ya bagi Allah. Kalau kita hubungkan dengan sifat sebelumnya wahdaniyah misalnya, syarik itu mustahil, walad juga mustahil, al-ab gitu ya, abi, umi atau orang tua juga mustahil bagi Allah. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau Tuhan berkuasa maka dia berkuasa menjadikan anak, berkuasa menjadikan syarik atau berkuasa menjadikan orang tua misalnya itu, maka itu termasuk kebodohan karena sifat kudrat dan iradah itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil tadi, tidak ada hubungannya dengan itu. Wattikhadul waladi mustahilun, menjadikan anak itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah tentu saja ya. Itu adalah sesuatu yang mustahil sehingga dia tidak ada kaitannya dengan sifat kudrat. Yang ada kaitannya dengan sifat kudrat itu adalah perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil atau perkara yang wajib. Wala yuqalu annahu, jadi kita tidak bisa ya, tidak masuk gitu, masuk gitu ya. Kalau mengatakan annahu idza lam yakun qadiran, bahwasanya kita tidak bisa mengatakan Allah itu tidak mampu menjadikan anak, itu enggak benar ya. Sifat kudratnya Allah tidak berhubungan dengan kemampuannya Allah menjadikan anak atau tidak, karena menjadikan anak, menciptakan anak itu tadi masuk di perkara mustahil. Sedangkan sifat kudrat itu hanya bisa atau hanya berhubungan dengan al-mungkin, perkara yang mungkin saja, bukan perkara yang mustahil. Karena ajizan, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Allah tidak mampu membuat anak, berarti Allah itu lemah, gitu ya, itu tidak mungkin. Di antara naqulu innama yalzamu al-ajizu. Karena kalau ada kata tidak mampu, berarti itu kan indikasinya, atau kita mesti kalau bilang ada orang bilang tidak bisa atau tidak mampu, itu kan berkaitan dengan lemah. Sedangkan Allah itu tidak seperti itu. Allah itu kudrat, maha berkuasa, tapi berkuasanya hanya pada sesuatu yang mungkin, bukan pada sesuatu yang mustahil. Seperti walad tadi, walad anak itu tidak masuk di kudrat tadi, tidak masuk di sesuatu yang mungkin. Tidak bisa dikaitkan gitu antara menjadikan anak dengan sifat kudrat, itu tidak berhubungan, nggak ada hubungannya. Karena sifat kudrat itu hanya mungkin untuk sesuatu yang mungkin saja, tidak untuk sesuatu yang mustahil ataupun wajib. Kemudian laukana al mustahilu min wadifatil qudrati, perkara yang mustahil itu di sini ya, andaikan, ini perumpamaan. Kalau di kitab ini ya itu banyak sekali perumpamaan. Jika Allah misalnya lawannya biasanya kalau misalnya sifat ada berarti laukana, jika Allah tidak ada gitu. Nah kalau di sini laukana al mustahilu min wadifatil qudrati, jika perkara yang mustahil itu menjadi tugas sifat kudrat atau bagian dari sifat kudrat, walam tata'allaq bihi ma'a annahu laisa min wadifatiha illa al-mumkin. Maka di sini sifat mustahil itu tidak ada hubungannya dengan sifat kudrat.
walam tata'allaq bihi ma'a annahu laisa min wadhifatiha, dan tidak berhubungan dengan tugasnya sifat kudrat juga. Jadi perkara yang mustahil itu tidak ada hubungannya dengan tugas sifat kudrat. Illa al-mumkinah, kecuali segala sesuatu yang mungkin saja. Kalau yang mungkin jelas itu berhubungan dengan sifat kudrat. Tapi kalau al-mustahil itu bukan tugas dari sifat kudrat. Intinya begitu. Ya, jadi sifat kudratnya Allah itu tidak untuk semua hal, gitu ya. Tidak untuk semua hal. Dia hanya sifat kudratnya Allah itu hanya berlaku untuk sesuatu yang mungkin, tidak berlaku untuk sesuatu yang mustahil maupun yang wajib. Seperti itu. Lanjut ya. Walil iradati lan iku kedua sifat iradah. Walil iradati lan iku kedua sifat iradah ta'alluqoni utawi ta'alluq loro. Ta'alluqoni utawi ta'alluq loro. Ta'alluqun suluhiyun qadimun. Siji ta'alluq suluhi qadim. Ini seperti yang di sifat kudrat kemarin ya. Sama. Ta'alluqun suluhiyun qadimun, ta'alluq suluhi qadim. Wa huwa utawi ta'alluq suluhi qadim, wa huwa utawi ta'alluq suluhi qadim iku solahiyatuha kepantesane sifat iradah. Iku solahiyatuha kepantesane sifat iradah litaksisi maring nentoaken, litaksisi maring nentoaken azalan ing dalam zaman azali. Karena suluhi qadim itu terdahulu ya, berarti lampau. Nah, di sini ada azalan, zaman azali. Fazaidun mongko utawi Zaid, Fazaidun mongko utawi Zaid at-tawilu kang dhuwur, at-tawilu kang dhuwur awil qasiru utawa pendek, awil qasiru utawa pendek iku yajuzu wenang, iku yajuzu wenang opo ayakuna yento ono sapa Zaid, iku ayakuna yento ono sapa Zaid ala ghairi ma ing atase liyane perkara, iku ala ghairi ma ing atase liyane perkara wa utawi Zaid, wa utawi Zaid iku alaihi ing atase ma, iku alaihi ing atase ma bi'tibari solahiyatil iradati kelawan nimbang kepantesane iradah, bi'tibari solahiyatil iradati kelawan nimbang kepantesane sifat iradah. Fahiyya mongko utawi sifat iradah, fahiyya mongko utawi sifat iradah iku solihatun, patut, pantes gitu ya. Iku solihatun, patut li ayyakuna yanto ono, li ayyakuna yanto ono sapa Zaidun Zaid,
Sapa Zaidun Zaid iku sultanan raja. Iku sultanan raja wa ayyakuna lan yen ana sapa Zaid. Wa ayyakuna lan yen ana sapa Zaid iku zubalan tukang sandal. Iku zubalan tukang sandal. Bi'tibari ta'alluqis suluhi kelawan nimbang ta'alluq suluhi. Bi'tibari ta'alluqis suluhi kelawan nimbang ta'alluq suluhi. Ya. Ini jadi sifat iroda sama seperti sifat kudrot sebelumnya, dia punya dua ta'alluq. Walil irodati ta'alluqoni, sifat irodah punya dua ta'alluq. Yang pertama sama ya, ta'alluq suluhi qadim. Kalau ada qadim itu berarti berhubungan dengan terdahulu sebelum tercipta, ta'alluq suluhi qadim. Apa itu ta'alluq suluhi qadim? Untuk sifat irodah tentu saja ya. Wa huwa yaitu solahiyatuha litakhsisi azalan, yaitu kepatutan atau kepantasan untuk menentukan, tapi itu di zaman azali. Kepantasan tapi pantas enggak nanti ya. Jadi kepantasan itu nanti berhubungan dengan irodah yang lain. Misalnya di sini contohnya, ini Zaid ini dijadikan contoh terus ya, dijadikan contoh lagi. Fazaidun, misalnya Fazaidun at-tawilu al-qasiru, Zaid yang tinggi atau rendah penampakannya ya, maksudnya at-tawil awil qasir di situ yaitu penampakannya Zaid itu tinggi atau rendah. Nah, itu berhubungan dengan apa? Ya juzu ayyakuna ala ghairima. Itu memungkinkan Zaid itu menjadi sesuatu yang lain. Tidak hanya Zaid yang tinggi dan pendek tadi itu, memungkinkan dia bisa menjadi sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain? Huwa alaihi bi'tibari solahiyatil iroda. Jadi menyesuaikan dengan kepantasan iroda. Si Zaid itu tinggi atau rendahnya itu menyesuaikan dengan kepantasan iroda. Apa kepantasannya? Fahiya sholihatun li ayakuna Zaidun sultanan. Pantas gak kalau nanti Zaid itu jadi raja? Jadi tinggi atau rendah itu nanti disesuaikan dengan takdir atau irodat yang lain ketika dia hidup. Zaid itu dijadikan tinggi misalnya, oh karena dia nanti pada saat hidup menjadi raja. Nah, itu sudah disesuaikan dengan itu. Tapi kan di sini sultan itu juga termasuk mungkin ya, bisa jadi raja, bisa jadi enggak. Bisa jadi Zaid itu tinggi, bisa jadi enggak juga. Jadi disesuaikan. Kita misalnya Bapak di sini tidak diciptakan dengan tinggi misalnya 2 meter atau 180 cm kan enggak. Karena apa? Karena lahirnya di Indonesia, tidak lahir di Eropa atau di Amerika sana ya kan. Nah, itu juga menyesuaikan dengan kepatutan. Sampai sudah di irodatnya Allah itu sudah menentukan pada saat suluh ikotim tadi ya, ta'alluq suluh ikotim dengan misalnya oh tingginya segini. Nah, kenapa? Oh lahirnya di Indonesia, oh lahirnya di Malaysia. Itu sudah ditentukan melalui irodatnya Allah di ta'alluq suluh ikotim itu. Karena berhubungan dengan nanti kita wujudnya atau lahirnya itu di mana. Sama seperti Zaid tadi. Apakah dia akan menjadi sultan, raja? Wa ayyakuna zubalan. Zubalan itu kayak apa ya, orang rendahan lah istilahnya ya, bukan raja, orang biasa. Zubalan itu orang rendahan. Ataukah dia menjadi orang rendahan? Itu sudah disesuaikan dengan itu. Maka di sini ada solahiyah tadi, kepatutan. Misalnya kita di Indonesia ya nggak diciptakan Allah dengan yang sangat tinggi sekali 2 meter, 2,5 meter kan enggak juga. Karena ada solahiyah tadi. Jadi irodah itu tidak hanya saharap-harap begitu, enggak. Saharap-harap itu apa ya? Ya pokoknya kalau Allah pengennya begini ya jadinya begini, terserah saja, acak gitu, random, tidak begitu. Sesuai dengan kepatutan, sesuai dengan di mana keadaannya di situ, seperti itu. Jadi enggak hanya acak aja random, misalnya kita ada yang misalnya ya kalau di sini towil awil kosir tinggi atau rendah,
yang tinggi banget, ada yang rendah banget, kan enggak. Orang-orang Indonesia itu kan rata-rata segitu gitu ya. Tidak yang ada yang tinggi banget, ada yang bocil banget kan juga enggak. Tapi kalau misalnya orang-orang sana Eropa atau mungkin orang-orang Amerika itu kan juga rata-rata segitu gitu. Jadi nggak acak Allah menjadikan misalnya di Amerika orangnya kecil banget kan ya enggak. Sakar itu Allah menjadikannya kan enggak gitu. Tapi sesuai dengan sholah yang tadi, sesuai dengan kepatutannya seperti apa. Misalnya di Indonesia rata-rata hidupnya nggak terlalu mancung ya, diciptakannya begitu semua rata-rata ya. Nggak kayak kalau misalnya di sana di Arab misalnya, kalau di Arab kan udah kayak prosotan gitu ya, kayak prosotan gitu. Ya kenapa? Ya karena patutnya di sana seperti itu. Itu pembahasan yang berbeda kalau misalnya kita belajar keragaman, mungkin ada yang dari biologi ya, genetik gitu ya, memang genetiknya mereka seperti itu. Tapi kan tidak lepas dari kudrat dan iradahnya Allah itu saja. Kenapa kok yang di sana begitu? Kenapa yang di sini seperti ini? Kenapa kulitnya orang Indonesia sawo matang? Kenapa orang-orang Asia, Korea, Cina itu kulitnya lebih putih? Kenapa misalnya orang-orang Negro, orang-orang Papua itu lebih gelap lagi kulitnya? Kenapa seperti itu? Ya memang genetik. Tapi kalau kita lihat dari sisi kudrat dan iradahnya Allah, yaitu menyesuaikan dengan sholah yang tadi, kepatutan dia diciptakan seperti apa. Ya nggak serta-merta orang Negro bapak ibunya kulitnya gelap terus anaknya jadi putih banget kan tidak mungkin juga ya. Jadi kudrat dan iradahnya Allah itu tidak menyalahi sunatullah, tidak menyalahi alam gitu ya. Makanya ada sunatullah itu sama dengan sains gitu. Sebenarnya bukan sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang kita pisah-pisahkan. Oh ilmu pengetahuan ini agama, tidak begitu. Nah sama sebenarnya kita bisa kaitkan keduanya juga. Kenapa kok misalnya bapak ibunya golongan darahnya 1B, yang bapaknya A, ibunya B misalnya gitu ya. Terus anaknya yang lahir itu kan bisa dilihat ya. Nah Allah menciptakan golongan darahnya anaknya kan juga serta merta tak gawe misalnya ya, terserah Allah udah tak bikin aja anaknya dari golongan darahnya O misalnya gitu. Kan ya enggak gitu. Allah menciptakan sesuatu itu sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan sholahiyah, sesuai dengan kepatutan yang ada di situ, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan saintifiknya itu bagaimana ya. Itu sebenarnya masuk, tidak sesuatu yang berbeda gitu. Sesuatu yang sebenarnya dua-duanya memang berkaitan satu sama lain, nggak acak gitu, nggak ada yang bener-bener random banget atau acak banget itu, atau menyalahi aturan tidak sesuai dengan sunatullah, itu sangat jarang sekali. Kayak kemarin berita itu yang baru-baru terjadi itu ya, ada ibu-ibu janda yang mengaku dia tiba-tiba hamil. Ya kan? Nah itu kan sebenarnya kalau kita pikir secara akal masa bisa gitu, masa kok bisa terjadi kayak gitu. Kalau secara alamiah, secara saintifik gak mungkin terjadi. Tidak ada pembuahan ya tidak ada kelahiran gitu kan ya. Tapi ternyata setelah ditelusuri ya memang ada orangnya, memang dia nggak kerasa saja ya, memang ada, dan itu tidak mungkin terjadi tiba-tiba. Kalau ditelusuri pasti ya kembali lagi sunatullah itu tidak akan bertentangan. Allah menciptakan juga tidak akan bertentangan dengan keadaan, itu tidak mungkin. Bisolahiyah itu pentingnya sih. Jadi kalau sampai belajar sains, belajar sosial, belajar agama ya, tauhid, fikih, semuanya itu sebenarnya bukan sesuatu yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Kalau kita baca lagi, kita telaah lagi, ya tentu saja keduanya akan memiliki keterkaitan. Enggak mungkin beda banget ini bilang ini, enggak. Mungkin yang kelihatan ya kalau kita belajar agama, manusia pertama adalah Nabi Adam. Kalau kadang kita belajar sains, yang pertama adalah manusia tercipta dari dulunya apa? Kera ya. Kalau teori Darwin ya kan. Kalau secara kelihatan gitu ya, cuma baca sekilas gitu. Wah beda dong berarti antara sains dan agama. Ya bisa jadi nggak seperti itu. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, bisa jadi kalau kita lihat ya zaman dinosaurus itu zaman purba ya, bisa jadi manusia yang yang dari kera itu hidupnya pada zaman purba, manusia lama-lama, terus kemudian
sudah kalau kita belajar tentang evolusi ya, tentang ekologi, nanti bisa jadi itu akan dimusnahkan terus ada manusia baru lagi. Bisa jadi Nabi Adam itu adalah yang sudah mengalami evolusi, manusia yang sudah sempurna, bukan yang kera tadi. Nah itu kan bisa jadi, karena kita nggak tahu juga ya dulu seperti apa. Tapi kalau kita lihat namanya agama, sains, sosial, semuanya itu tidak ada yang bertentangan harusnya gitu. Misalnya dan memang harus berkait ya satu sama lain. Contoh, pernah dengar kalau kepiting itu haram, pernah dengar nggak? Nggak boleh dimakan misalnya. Dulu pernah, dan itu ramai banget. Kepiting halal atau haram itu perdebatan. Alasannya adalah karena kepiting hidup di dua alam, ya kan? Tapi apakah benar hidup di dua alam? Ternyata kepiting itu dia punya kantong air di dalam tubuhnya yang dia pakai untuk ke darat. Jadi kalau di air nggak kepakai, tapi kalau di darat kantong air itu dipakai sama si kepiting. Kalau air di kantong airnya kepiting itu habis, dia mati. Berarti kan dia nggak bisa hidup tanpa air sebenarnya. Nah itu bisa bukan mengganti ya, meluruskan lah ya, meluruskan. Oh begini alasannya. Tapi kalau mungkin dulu belum bisa sampai segitu orang belajar. Kalau sekarang kan sudah ada anatomi dan sebagainya, orang bisa tahu oh ini begini dan seterusnya. Kalau dulu bisa jadi nggak tahu. Karena kalau hidup di dua alam itu kan nggak boleh harusnya. Nah, tapi kalau ada fenomena atau fakta yang seperti itu kan bisa kita kaji lagi, bisa kita bahas lagi. Seperti itu. Oke, karena sesuai dengan kepatutan tadi ya, solahiyah, sebenarnya nggak ada yang saklek gitu. Kita harus lebih fleksibel terhadap segala sesuatu macam-macam. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai ini. Tadi masih penjelasan solahiyah. Yang zaid tinggi rendah itu ya, jadi dia bisa menjadi raja, dia juga bisa menjadi orang rendahan juga. Nah itu berhubungan dengan ta'aluk suluhi tadi. Jadi tinggi atau rendahnya terciptanya zaid itu seperti apa, itu juga dikaitkan dengan dia pada saat hidup apakah menjadi orang yang misalnya setingkat raja atau orang rendahan. Lanjut. Walaha, dikit lagi. Walaha lan iku keduwe sifat iradah. Walaha lan iku keduwe sifat iradah. Ta'alluqun tanjiziyun qadimun. Ini yang kedua, ta'alluq yang kedua. Kalau yang pertama tadi ta'alluq suluhi qadim, yang kedua ta'alluq tanjizi qadim. Kalau sifat kudrat kan ta'alluq tanjizi hadir. Kalau sifat iradah ta'alluq tanjizi qadim. Dua-duanya qadim karena iradah itu berkehendak. Beda dengan kudrat. Kalau berkehendak kan berarti sebelum. Kalau kudrat berarti kan berkuasa pada saat menciptakan. Kalau iradah berkehendak berarti sebelumnya kudrat. Maka di sini ta'alluq tanjizi qadim. Wa huwa utawi ta'alluq tanjizi qadim. Bahwa utawi ta'alluq tanjizi qadim iku takhsisullahi ta'ala, nentuakane Allah ta'ala. Iku takhsisullahi ta'ala, nentuakane Allah ta'ala. Asyai'a ing suwiji-wiji, asyai'a ing suwiji-wiji disifati kelawan sifat, disifati kelawan sifat allati huwa kang utawi asyai, allati huwa kang utawi asyai iku alaiha ing atase sifat, iku alaiha ing atase sifat. Fal ilmu mongko utawi ilmu alladzi ittasofa kang bersifatan
Alladzi ittasofa kang bersifat, ini masih sama dengan contoh sebelumnya ya. Alladzi ittasofa kang bersifatan opo zaid, sopo zaid. Alladzi ittasofa kang bersifatan sopo zaid. Bihi kelawan al-ilm, bihi kelawan al-ilm. Bi iradatihi kelawan iradai Allah Ta'ala, bi iradatihi kelawan iradai Allah Ta'ala. Fatakhsisuhu mongko nentoakene zaid, fatakhsisuhu mongko nentoakene zaid bil ilmi kelawan ilmu, bil ilmi kelawan ilmu. Masalan ing dalam umpamane, masalan ing dalam umpamane iku qadimun dhisik, iku qadimun dhisik. Wa yusamma lan den arani, wa yusamma lan den arani ta'alluqan tanjiziyan qadiman, ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluqan tanjiziyan qadiman, ta'alluq tanjizi qadim. Wa salahiyatuha utawi kepantesane iradah, wa salahiyatuha utawi kepantesane iradah litakhsisihi kelawan nentokakene zaid, litakhsisihi kelawan nentokakene zaid bil ilmi kelawan ilmu, bil ilmi kelawan ilmu, wa ghairihi lan liyane ilmu, wa ghairihi lan liyane ilmu bi'tibari dzatiha kelawan nimbang dzate, kelawan nimbang zat iradah, bi'tibari dzatiha kelawan nimbang zat iradah. Biqat'in nadhari kelawan mutus angen-angen, biqat'in nadhari kelawan mutus angen-angen. Anit takhsisi saking nentokaken, anit takhsisi saking nentokaken bil fi'li kelawan perbuatan, bil fi'li kelawan perbuatan yakni negesi sinten pengarang ya, pengarang kitab ini maksudnya, yakni negesi sinten pengarang ta'alluqan suluhiyan qadiman, ta'alluq suluhi qadim. Wa qala lan ngucap sinten ba'dhum sebagian ulama, sinten ba'dhum sebagian ulama jumhur itu saja ya, yang zaman dahulu. Laha maring sifat iradah, laha maring sifat iradah ta'alluqun tanjiziyun hadithun, ta'alluq tanjizi hadith. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya sifat iradah juga ada yang ta'alluq tanjizi hadith, bukan ta'alluq tanjizi qadim. Wa huwa utawi ta'alluq tanjizi hadith, wa huwa utawi ta'alluq tanjizi hadith iku takhsisu zaidin nentokaken zaid, iku takhsisu zaidin nentokaken zaid bituli kelawan dhuwur,
bituli kelawan dhuwur, masalah ing dalam umpamane, masalah ing dalam umpamane, hina yujadu nalikane den wujudaken sapa zaid, hina yujadu nalikane den wujudaken sapa zaid, bil fi'li kelawan perbuatan, bil fi'li kelawan perbuatan. Fa'ala hadza mongko ing atase iki, fa'ala hadza mongko ing atase iki, yakunu ono laha kedue sifat iradah apa talatu ta'alluqatin, telu piro-piro ta'alluq. Jadi kalau sebagian ya, tapi sebenarnya ada dua. Cuman yang satu tadi hanya sebagian ulama yang berpendapat kalau sifat iradah itu punya ta'alluq lain, yaitu ta'alluq tanjizi hadis. Lakin tetapine at-tahqiqo, at-tahqiqu apa kau disini? Lakin tetapine at-tahqiqu utawi kang paling bener gitu ya, yang sesungguhnya. At-tahqiqu utawi kang paling bener iku anna hadzal tsalitsa sak temene ikilah telu, anna hadzal tsalitsa sak temene ikilah telu ta'alluq maksudnya iku laisa ora ono apa ta'alluqon ta'alluq balik huwa utawi asalif iku izharun nampakno li ta'alluqit tanjizil qadimi mare ta'alluq tanjizi qadim. Jadi yang kedua ya, tadi yang pertama adalah ta'alluq suluhi qadim, yang kedua adalah walaha ta'alluqun tanjiziyun qadimun, yaitu ta'alluq tanjizi qadim. Apa itu ta'alluq tanjizi qadim? Wa huwa takhsisullahi ta'ala asyai'a bisifat, ketentuan Allah terhadap sesuatu dengan sifatnya. Ketentuan Allah terhadap sesuatu dengan sifatnya. Kalau yang pertama tadi ta'alluq suluhi qadim, itu adalah ketentuan pada zaman azali sesuai dengan kepantesannya, kepatutannya gimana gitu kan ya. Cocoknya seperti apa? Itu ta'alluq suluhi qadim. Maka ada di situ kata suluhi, kepatutan, kecocokan. Makanya kalau banyak ya cewek-cewek itu namanya solihah. Solihah itu kan cewek solihah, baik gitu ya. Maksudnya baik itu ya pantas, cocok. Pantas di mana? Di mana saja. Di pondok pantas, di kampus pantas. Makanya itu namanya solihah. Jadi solihah itu pantas artinya. Nah kalau ta'alluq suluhi qadim itu berhubungan dengan kesesuaian tadi. Kalau ta'alluq tanjizi qadim itu berhubungan dengan ketentuannya Allah ketika menciptakan sesuatu ya, berhubungan dengan sifatnya, disifati. Maka di sini takhsisullahi ta'ala asyai'a bisifati allati huwa 'alaiha, dengan sifat yang melekat padanya seperti apa. Itu ta'alluq tanjizi qadim. Nah, kemudian di sini contohnya ya masih zaid. Fal ilmu alladzi ittasafa bihi bi iradatihi. Misalnya ilmu yang disifatkan terhadap seseorang. Orang itu nantinya ditentukan berilmu atau tidak. Itu contohnya.
Di sini kemudian fatakhsisuhu bil ilmi matalan. Misalnya Zaid itu ditentukan ternyata dia berilmu. Nah, menentukan si Zaid ini berilmu atau tidak itu menentukannya qadim dulu pada saat sebelum Zaid itu diciptakan. Makanya disebut dengan ta'alluq tanjizi qadim. Kalau yang kemarin kudrot itu kan ta'alluq tanjizi hadis. Pada saat diciptakan, dia diciptakan seperti apa? Berhubungan dengan keadaan pada saat itu kudrot. Tapi kalau iradah kehendak itu kan harus sebelum ada, sebelum hal itu diciptakan. Misalnya Zaid ini ditentukan pada saat hidup dia berilmu. Nah, menentukannya itu masuk di ta'alluq tanjizi qadim. Apakah dia berilmu atau tidak? Tapi dulu kala, misalnya kita di sini ya, Bapak di sini sudah ditentukan nanti Bapak pesantren santriwati ya, tidak ada santriwan di sini ya, santriwati pondok pesantren Daudul Jannah. Ditentukannya zaman dulu itu berilmu tentang tauhid, tentang nahwu, shoroh, fikih dan yang lain, Al-Qur'an dan sebagainya. Itu sudah ditentukan dahulu pada zaman azali. Nah, itu menentukannya dulu itu masuk di irodahnya Allah yang ta'alluq tanjizi qadim. Seperti itu. Wa yusama maka disebut ta'alluqan tanjiziyan qadiman, yaitu ta'alluq tanjizi qadim. Wa salahiyatuha li takhsisihi bil ilmi, kepantasannya dia. Misalnya saya ini pantas enggak dia berilmu gitu ya. Kepantasannya atau kepatutannya dalam berilmu wa ghairiha ataupun yang lain bi'tibari dzatiha bi qat'in nadari 'anit takhsisi bil fi'li, yakni ta'alluqan suluhiyan qadiman. Jadi kepatutannya kan saya tadi kalau ditentukan saya berilmu itu ta'alluq tanjizi qadim. Sedangkan kepatutan atau kepantasannya Zaid itu berilmu atau tidak, itu irodahnya Allah yang ta'alluq suluhi qadim. Nah, misalnya si Zaid ini dia nggak sekolah, cuma anak, misalnya jalanan gitu ya, nggak pondok, nggak apa. Nah, itu dia berarti tidak patut untuk berilmu, ya kan? Nah, kalau tidak dia pantas atau tidaknya itu yang menentukan adalah irodahnya Allah yang ta'alluq suluhi qadim. Kepatutannya dia berilmu atau tidak itu ta'alluq suluhi qadim, tapi berilmu atau tidaknya adalah ta'alluq tanjizi qadim. Gitu. Bedanya itu ya. Kemudian waqala ba'du, sebagian ulama ya, tidak semua berarti. Kalau yang mayoritas itu berpendapat ada dua ta'alluq tadi. Ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi qadim. Itu irodah ya. Nah, sebagian yang lain ada yang berpendapat ada juga irodah itu ta'alluq tanjizi hadis. Gitu. Dia juga punya seperti sifat kudrat. Kalau sifat kudrat kemarin dua, ta'alluq tanjizi qadim dan ta'alluq suluhi qadim dan ta'alluq tanjizi hadis. Itu kalau sifat kudrat. Kalau sifat irodah ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi qadim. Tapi sebagian ulama berpendapat, sifat irodah juga punya ta'alluq tanjizi hadis gitu. Nah, ta'alluq tanjizi hadisnya sifat irodah itu seperti apa? Wa huwa takhsisu Zaidin bituli. Penentuan Zaid itu misalnya tinggi gitu ya, Zaid dijadikan tinggi. Masalah hina yujadu, ketika Zaid itu diwujudkan, ketika Zaid itu dilahirkan. Nah, kehendak menentukan dia menjadi tinggi itu menurut sebagian ulama itu disebut dengan ta'alluq tanjizi hadis. Pada saat diciptakan sekaligus ditentukan. Nah, itu menurut sebagian ulama masuk di kategori irodah yang ta'alluq tanjizi hadis. Kemudian hina yujadu bil fi'li fa'ala hadza yakunu laha talatu ta'alluqatin. Maka karena ada sebagian ulama yang berpendapat ada ta'alluq tanjizi hadis, ada juga yang mengatakan bahwasanya sifat irodah itu punya tiga ta'alluq. Ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Itu yang tiga ya. Lakin tapi at-tahqiqo, jadi yang di situ kan kalau yang mayoritas gitu ya, yang paling benar at-tahqiqo anna hadzal talih laisa ta'alluqan.
Yang ketiga itu tidak termasuk dengan ta'alluqnya sifat irodah. Yang ketiga tadi yang ta'alluq tanjizi hadid itu tidak termasuk ta'alluqnya sifat irodah. Bal huwa idharu li ta'alluqi tanjiziyul qadim. Tapi kenapa kalau yang terakhir tadi yang ta'alluq tanjizi hadid itu tidak termasuk? Karena ta'alluq tanjizi hadid itu hanya idharun, menampakkan ta'alluq tanjizi qadim. Itu hanya menampakkan saja, bukan ta'alluq yang lain. Itu pendapat yang paling banyak atau yang paling benar gitu ya, meskipun ada pendapat yang lain. Memang kalau di beberapa ilmu ya, termasuk ilmu maksudnya seperti ini, itu mesti tidak hanya ada satu pendapat, biasanya mesti ada 2, 3 atau macam-macam. Jadi yang dipelajari ya banyak, tapi mesti ada pendapat yang lebih unggul. Nah, pendapat yang lebih unggul itu adalah yang 2 tadi ya, yang ta'alluq suluhi qadim sama ta'alluq tanjizi qadim. Yang ketiga itu hanya sebagian. Kenapa? Karena yang ketiga tadi yang ta'alluq tanjizi hadir, menurut ulama, sebagai ulama tadi hanya menampakkan yang ta'alluq tanjizi qadim saja. Nampakkannya itu berupa itu gitu. Tidak membentuk ta'alluq yang lain. Oke, jadi itu ada 2 ta'alluq menurut sebagian besar ulama, kemudian ada 3 ta'alluq menurut sebagian ulama yang menjelaskan sifat irodah. Mungkin itu saja untuk hari ini. Wa ta'alluqul qudrati wal iradati amun likulli mumkinin hatta innal khatarat wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina. Monggo gimana?